Alhamdulillah, dilanjutkan dengan acara Mau'idhatul Hasanah yang pertama oleh guru kita Al-Habib Abu Bakar bin Hasan As-Segaf. Kepada beliau kami haturkan Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Alladhi amarna bis-salati was-salami ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin abdihi wa rasulih. Wa bada'a binafsih wa thanna bimalaikatihil musabbihati biqudusih. وثلث بنا أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد الموقرين والمحترمين para habaib sadatina al-alawiyin, khususnya guru kita bersama orang tua kita Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya adamallahu baqa'ahu fi khairin wa lutfin wa afiyatin amin. Para habaib yang lain, khususnya khadimu majlis Az-Zahir Sayyidil Habib Ali Zainal Abidin Ibn al-Habib al-Jad Segaf bin Abi Bakar As-Segaf wa akhihi Al-Habib Muhammad Baqir bin Segaf bin Abi Bakar As-Segaf, dan juga Al-Habib Ad-Da'i ilallah Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi yang telah menyampaikan sambutan dan ceramahnya yang memotivasi kecintaan dan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para kiai, para masyayikh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, khususnya Kiai Haji Abdullah As'ad dan para kiai yang lain yang saya muliakan, segenap para pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri, dan seluruh para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini, rahimakumullah wa ra'akum bi'aini inayatih. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita di majelis ini sebagaimana tahun yang lalu. Saat ini adalah
milad yang kedua dari Majlisul Maulid wa Ta'lim Az-Zahir, di mana dengan harapan semoga kehadiran kita malam hari ini disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adimis salata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatmun biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Sering-seringlah, perbanyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat itu tanpa diragukan pasti diterima oleh Allah dan pasti sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal-amal kita yang lain, salat kita, puasa kita, bacaan Quran kita, haji kita, zakat kita, mungkin diterima, mungkin juga ditolak. Tergantung niat kita dan tergantung faktor-faktor yang lain. Tetapi khusus salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti diterima dan pasti sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada amalan yang lebih utama setelah amalan yang fardu kecuali salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abul Mawahib Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani pernah suatu saat bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, orang yang bersolawat kepadamu sekali mendapat balasan 10 kali. Apakah itu solawat dari orang yang hadirul qalb, yang hatinya hadir, orang yang solawatnya khusyuk, yang khidmat?" Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. 10 kali balasan dari Allah itu justru untuk orang yang hatinya lalai. Salawat kepada Nabi tapi hatinya tidak khusyuk. Bahkan Allah Ta'ala tidak hanya membalas 10 kali. Allah ciptakan malaikat-malaikat ka'amsalil jibal, seperti gunung-gunung yang banyak. Tad'u lahu wa tastaghfiru lah. Para malaikat itu mendoakan orang yang bersolawat dan memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang bersolawat dengan hati yang lalai. Dengan hati yang lalai, bukan dengan hati yang khusyuk. Mungkin kadang-kadang sekedar mengucapkan solawat, tetapi hatinya tidak menghadirkan Rasulullah SAW. Lalu kata Rasulullah, kalau orang yang solawat, hatinya ikut hadir, lisannya bersolawat dan hatinya ikut bersolawat, maka fala ya'lamu thawabahu illallah. Tidak ada yang tahu berapa besar pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, para pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebagian aulia ada yang wiridnya itu satu hari sholawat 40.000 kali. Ada yang satu hari sholawatnya 70.000 kali. Ada yang satu hari sholawatnya 100.000 kali. Diriwayatkan di sebagian daripada wiridnya Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban, beliau itu satu hari membaca dalail sampai khatam 5 kali. Artinya setiap selesai sholat fardu, beliau baca dalail sampai khatam 5 waktu, sehingga satu hari 5 kali menghatamkan dalailul khairat. Sehingga tidak heran kalau mereka para aulia seringkali bermimpi Rasulullah SAW, bahkan tidak hanya bermimpi, melihat Nabi SAW yaqadhah secara langsung dalam keadaan sadar. Lah pertanyaannya, kita ini sudah berapa kali sholawat sehari? Mungkin kalau tidak di majelis Az-Zahir kita tidak sholawat. Makanya kita nggak pernah mimpi Nabi. Paling-paling sampean mimpi di Uber Macan. Mimpi Kanjeng Nabi koyok-koyok potongane ndak potongan blas. Ada suatu riwayat seorang minal arifin yang bernama Asy-Syaikh Ibrahim Al-Madbuli. Dia mimpi Rasulullah SAW. Kemudian datang ke ibunya. Dia bilang, "Bu, saya tadi malam mimpi Rasulullah SAW." Kata ibunya apa? "Ma anta birajul." Kamu masih belum jadi orang besar. Kalau cuma mimpi Nabi, nggak usah cerita-cerita, kata ibunya. Berapa malam kemudian mimpi lagi, cerita lagi kepada ibunya. "Bu, semalam saya mimpi Nabi lagi." Kata ibunya, "Kamu belum jadi orang besar. Kalau sekedar mimpi, kamu baru bisa dikatakan orang besar kalau kamu sudah langsung bertemu Nabi SAW dalam keadaan sadar dan terjaga." Dan hal itu pun akhirnya terjadi karena dia sungguh-sungguh mempertebal kecintaannya, mahabbahnya, syauknya kepada Nabi SAW, memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi SAW, karena memperbanyak salawat itu bisa turithul ijtima' bin Nabi SAW yaqadhah, menyebabkan orang bisa bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan terjaga. Dan ketika itu dialami, ibunya baru berkata, "Sekarang kamu benar-benar menjadi orang yang besar." Ini orang-orang dulu. Nah, kita mimpi Nabi aja belum pernah. Sebagaimana tadi disampaikan, karena masih tipisnya rasa kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para hadirin sekalian rahimakumullah. Maka melalui majelis-majelis semacam ini, kita patut bersyukur. Ada satu kesempatan buat kita memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Rasulullah itu sangat hebat sekali. Sampai-sampai dikatakan oleh ba'dul arifin, as-salatu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam syaikhun liman la syaikhalah. Salawat kepada Nabi itu bisa menjadi guru bagi orang yang tidak punya guru. Kalau jenengan alhamdulillah masih punya guru. Ada guru kita Al-Habib
Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, ada Al-Habib Ali Zainal Abidin. Seandainya kita tidak punya guru, dengan salawat kepada Nabi SAW, salawat itu akan menjadi guru kita. Syekhun liman la syeikhalah. Apalagi sekarang ini penting sekali. Banyak orang mau belajar agama serba instan. Tanpa guru, tanpa mursyid, tanpa syekh, tanpa ustadz. Ini bahaya. Man laisa lahu ustadz fa ustadzuhu syaitan. Orang yang tidak punya guru, gurunya nanti syaitan. Belajar agama bukan kepada ulama, bukan kepada ustadz, bukan kepada kiai, tapi kepada syekh Google. Akhirnya kalau meriwayatkan, haddatsani Google wa akhbaroni YouTube. Karena yang dilihat Google. Belajar agama itu harusnya kepada ulama. Melalui majelis ini kita belajar. Sholawatnya sudah jadi guru. Apalagi ditambah dengan kehadiran guru-guru kita. Yang mursyid, yang mengarahkan kita kepada jalannya Allah dan jalan-jalannya Rasulullah SAW. Maka hati-hati, sekarang ini zaman yang disebut dengan zaman digital. Jadi semuanya sudah serba digital. Sekarang sampean mau cari makan tidak perlu ke warung. Cukup lewat handphone. Ada aplikasinya. Apa namanya? GoFood. Zaman mau cari kendaraan cukup pakai handphone. Mau cari mobil cukup di rumah duduk pakai handphone. Nggak usah keluar, nggak usah kemana-mana. Makanya sekarang banyak orang kencing manis karena kurang gerak. Duduk aja di rumah kemana-mana, mau cari apapun cukup lewat handphone. Dunia dalam genggaman. Ini nanti kalau sudah semuanya serba online, saya khawatir lama-lama nanti ada kawin online. Cari jodoh, tidak usah ke rumahnya, cukup lewat handphone. Rabi online. Bahkan sekarang ini, yang saya takutkan nanti lama-lama dakwah online. Ceramah online. Jadi saya tidak usah jauh-jauh dari Pasuruan ke Pekalongan, cukup online. Nanti sangunya juga online. Berkatnya juga online. Serba online sekarang. Loh, betul, saya berapa hari yang lalu diundang di kantor, sebuah kantor instansi pemerintahan. Karena sekarang alasannya serba non-tunai. Gaji sekarang, gajinya ASN, PNS itu non-tunai, langsung ditransfer. Nah, waktu ngundang saya, niku jaluk KTP, difoto KTP saya pakai handphone, terus minta nomor rekening. Untung saya punya nomor rekening. Saya kasih nomor rekening. Setelah saya selesai ceramah, yang ngundang bilang, Beb, insya Allah 2 hari lagi bisa dicek saldonya. Oh nggih. Saya cek 2 hari ternyata tidak masuk. Akhirnya orangnya terus konfirmasi sampai berhari-hari ternyata nggak masuk, alasannya nama yang di KTP sama nama di rekening tidak sama. Yang di KTP lebih panjang, Abu Bakar Hasan Assegaf, ada terusannya MSI Mubalek Standar Internasional, MPD mepet pendapatan. Lah yang di rekening namanya cuman Abu Bakar Assegaf. Hanya gara-gara selisih nama,
Tidak masuk. Sampai sekarang tidak masuk. Saya mau tanya lagi malu saya. Karena saya sudah niat ikhlas. Dosa kalau sampai saya ceramah berharap sangu, berharap bisyarah, dosa besar saya. Dan lebih dosa lagi kalau ada orang ngundang kiai tidak disangonnya. Itu lebih besar dosanya. Ini sekaligus warning untuk Habib Ali Zainal Abidin. Jangan karena saya ponaan terus soyo gitu ya. Saya ponaannya beliau ini paman saya. Cuman beliau lebih muda. Nggak tahu lebih muda apa lebih tua? Oh lebih muda. Lebih muda. Ya cuman sedikit aja. Kacek mek titik. Jadi para hadirin sekalian rahimakumullah. Saya bangga malam hari ini melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Saya lihat yang hadir mayoritas para pemuda. Para syabab, pemuda-pemudi. Nah, ini saya doakan mudah-mudahan yang masih jomblo, ya, jomblowati, barokahnya sholawat, mudah-mudahan cepat dapat jodoh, amin. Wah, nek urusan jodoh buanter, amin ya Pak, gitu. Dapat jodoh insya Allah, amin. Terutama yang masih medak-medak ini ya. Apa? Ijnu. Ijnu ya, Ikatan Jomblo Nahdlatul Ulama. Ada satu kata-kata, tapi ini bukan hadis, bukan dalil, cuma kata-kata. Saya sendiri yang ngarang ini. Man mata musliman mukallafan walam yatazawwaj dakhalal jannata bi ghairi zakar. Ya. Tidak perlu saya terjemahkan. Diangen-angen dhewe nggih. Jadi para hadirin sekalian, ini luar biasa. Memang Majelis Az-Zahir ini mayoritas para pemuda-pemuda yang mimpin masih muda. Mudah-mudahan Habib Ali Zainal Abidin panjang umur, sehat walafiat, kuat terus zahir batin untuk mengawal mengibarkan bendera Az-Zahir ini. Yang hadir mudah-mudahan semakin makmur, semakin istiqomah. Penting sekali para pemuda-pemuda ini. Karena syubbanul yaum rijalul ghad. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang akan menjadi orang tua, menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang. Pemuda ini harapan. Harapan agama, harapan bangsa dan negara. Maka jadilah pemuda yang baik, pemuda yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bisyababi khaira." Usikum bisyababi khaira. فإن الله تعالى أرسلني مبشرا ونذيرا فإن الله تعالى أرسلني داعيا ومبشرا ونذيرا وجالسني الشباب وخالفني الشيوخ. Kata Nabi SAW, hati-hati. Saya wasiatkan kepada kalian yang banyak baik-baik kepada para pemuda.
Kenapa? Karena saya, kata Nabi, diutus berdakwah kepada Allah, menjadi pemberi kabar gembira dan sekaligus memberikan peringatan. Dan ternyata di awal-awal saya berdakwah, yang paling banyak mengikuti saya adalah para pemuda. Orang-orang yang tua-tua justru banyak yang tidak ikut Nabi di awal-awal dakwahnya Rasulullah SAW. Maka satu hal yang paling menyenangkan adalah ma min syai'in ahabbu ila Allah Ta'ala min syabin yansahu syaikhan wa syaikhin yansahu syaban. Tidak ada satu pemandangan yang lebih baik dibandingkan ketika seorang pemuda bisa menasihati yang lebih tua dan yang tua menasihati kepada yang muda. Dan ini kita lihat ada di Majelis Az-Zahir malam hari ini. Kalau mau jadi pemuda itu, jadilah pemuda seperti Ka'bul Ahbar. Kalau di Maulid Ad-Dibai, Al-Hadithu Tsani an Atha ibn Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi at-Taurata illa sifran wahida kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu as-sunduq falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir az-zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu ilal Madinah wa sultanuhu bisyam, sampai akhirnya. Ka'bul Ahbar ini diajari oleh bapaknya kitab Taurat. Bapakku mengajariku kitab Taurat, kata beliau. Semua diajarkan kecuali satu lembar. Mung sak lempir sing boten diwulangaken. Disuwek kali bapakne, satu lembar ini ditaruh di dalam peti. Distempel, ditaruh di dalam peti. Ditutup rapat. Ditunggu oleh Ka'bul Ahbar sampai setelah bapaknya meninggal dunia. Karena dia sangat penasaran kenapa yang satu lembar ini kok disimpan. Dibuka oleh Ka'bul Ahbar. Ternyata isinya menceritakan Nabi Muhammad SAW. Ternyata di dalamnya menceritakan Nabi akhir zaman, lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, dan dakwahnya menyebar sampai ke seluruh negara Syam. Ini Ka'bul Ahbar. Artinya apa? Jadi arek nom pemuda. Jadilah pemuda yang selalu ingin tahu dalam tanda kutip yang positif, bukan ingin tahu hal-hal yang negatif. Jadi pemuda yang selalu ingin tahu, ingin tampil, dan ingin maju. Iki jenenge pemuda sing waras. Lah sakniki kan repot golek arek nom sing kaya ngoten. Sing akeh arek nom nek disawang ngalor ngidul cekelani handphone. Sampai di majelis sholawat handphonean. Kadang-kadang kober majelis sholawatan WhatsAppan karo cewek. Lah yang dipegang handphone, gadget, kemana-mana yang dibawa HP. Jarang pemuda sekarang ini yang betul-betul mau mempelajari ilmu agama. Yang banyak di luar sana, bukan di sini. Pemuda yang terlibat narkoba, pemuda yang terlibat pergaulan bebas, pemuda yang terlibat geng motor,
miras oplosan di mana-mana. Tapi alhamdulillah malam hari ini pemuda-pemudanya luar biasa, pakai songkok putih, pakai kopiah, pakai baju kuku, sarungan, bareng-bareng kumpul sholawatan. Mudah-mudahan ini jadi pemuda-pemuda harapan. Amin. Allahumma amin. Termasuk pemuda yang kelak di hari akhirat akan dipayungi oleh Allah Ta'ala. Yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 manusia yang nanti di hari kiamat akan dipayungi oleh Allah. Ketika tidak ada lagi payung selain payungnya Allah. Tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nanti pemuda-pemuda Az-Zahir, kalau terus istiqomah seperti ini, nanti di hari kiamat Allah akan berkata kepada anda semuanya, ayyuhasyab at-tariku syahwatahu li ajli antum indi ka ba'di malaikati. Wahai pemuda-pemuda yang meninggalkan syahwatnya karena saya, kata Allah, karena takut kepadaku. Pemuda sing ndak gelem gendaan, ndak gelem sir-siran, ndak gelem narkoba dan seterusnya. Karena takut kepadaku, kata Allah Ta'ala, kalian semua di sisiku ibarat sebagian daripada para malaikatku. Dibanggakan kita kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Para hadirin sekalian rahimakumullah. Karena itu melalui majelis ini marilah kita belajar menjadi pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Pemuda yang hatinya dipenuhi rasa mahabbah, rasa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sehingga kelak di hari kiamat kita patut dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan cuman kita yang bangga dengan Rasulullah. Rasulullah sudah banyak perjuangannya untuk kita. Dari sejak 1400 tahun yang lalu beliau memikirkan kita. Sampai-sampai beliau berkata, sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin da'watan qad da'a biha ala ummatihi wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Semua nabi punya doa yang mustajabah, yang doa itu sudah mereka pergunakan untuk kebinasaan umatnya. Umatnya sing ora nurut wis didongakno, wis entek kabeh. Kecuali doaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doaku aku simpan untuk kelak di hari kiamat memberikan syafaat kepada umatku, kepada kita semua. Ini baru pemimpin. Memikirkan kita semua, memikirkan nasib kita semua kelak di akhirat, fi yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita melalui majlis Az-Zahir ini menjadi wasilah kelak di hari kiamat bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, la yaridanna alayyal hawda aqwamun ma a'rifuhum illa bi kathratis salati alayya. Nanti di hari kiamat banyak orang yang datang kepada saya, minum dari telaga saya, padahal saya tidak kenal mereka, tetapi saya menjadi kenal mereka karena banyaknya salawat yang dibaca atasku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Allahumma amin. Terakhir para hadirin sekalian, tadi disampaikan bagaimana zaman ini zaman akhir, zaman fitnah, zaman yang macam-macam. Ini zamannya Ghazwatul Fikri, perang pemikiran, di mana kelompok yang satu menyalahkan kelompok yang lain,
satu sama lain saling diadu domba. Antar ulama yang satu dengan ulama yang lain, antar kiai dengan habaib, antara santri dengan santri yang lain, mau diadu domba. Ini semua kita jangan sampai terpengaruh dengan kondisi zaman seperti sekarang. Jadilah orang yang akil, yang bijaksana. Yang bagi lil akil ayyakuna arifan bi zamanih muqbilan ala sya'nih hafizan li lisanih. Orang yang berakal itu sayogianya dia mengerti kondisi zamannya, siap menghadapi masa depannya, dan selalu menjaga lisannya. Hati-hati. Sekarang ini lagi musim orang diadu domba. Mulai di medsos sampai akhirnya merembet ke dunia nyata. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan, kita sekarang mau diadu domba melalui ada yang namanya Islam Nusantara. Islam Nusantara karena sebenarnya aslinya konsep ini konsep yang baik. Konsep yang bagus. Tetapi karena ada penumpang-penumpang gelap yang sengaja memanfaatkan Islam Nusantara ini, ditunggangi, akhirnya dijadikan alat untuk mengadu domba. Akhirnya ya keadaan menjadi ruwet seperti sekarang. Makanya kalau saya menyampaikan, dan sering kali saya sampaikan di beberapa forum, Islam Nusantara itu idhofah. Idhofah berarti mengandung makna fi di dalam. Islam Nusantara berarti Islam fi Nusantara. Islam di Nusantara. Bukan sifat. Kalau sifat menjadi Islam min Nusantara. Islam dari Nusantara. Ini serban kula dhewe dhisik, Pak. Islam dari Nusantara. Kalau dijadikan sifat, akhirnya muncullah nanti istilah Islam transnasional, Islam global, Islam Arab, Islam kurang Arab, Islam setengah Arab, Islam kearaban. Nah ini akhirnya ngawur. Nanti yang pakaian seperti saya begini, wah itu pakaian Arab. Adat Arab itu. Yang pakai imamah itu bukan cuma Rasulullah, Abu Jahal juga pakai imamah. Lah yang niru Abu Jahal ini sopo? Wong saya pakaian begini ini niru Rasulullah. Pangeran Diponegoro itu pakai imamah. Apa ndak Nusantara? Pernah lihat fotonya Pangeran Diponegoro pakai helm? Nggak pernah, nggak ada. Pakai levis, nggak ada. Pakai imamah, pakai jubah. Seperti saya gini nih. Saking aku kurang jarane toh. Kok ono jarane jangkep persis Pangeran Diponegoro. Wali Songo pakai imamah. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Rais Akbar, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, pakai imamah, ada jenggotnya. Lu kok jenggot digeruwet iki piye? Kadang-kadang sampai di fotonya itu jenggotnya dicukur, Mbah Hasyim Asy'ari. Bawa Hasbullah pakai imamah. Kiai Haji Bisri Sansuri pakai imamah. Para ulama yang ngarang kitab-kitab yang dibaca di pondok-pondok di Nusantara ini semuanya pakai imamah, pakai jubah. Apakah itu tidak Nusantara? Jadi jangan sampai keliru memahami. Maka kula ngelingaken hati-hati. Ojo kepancing.
Jangan kita terpancing dengan upaya-upaya orang-orang yang mau mengadu domba. Islam Nusantara kita mengacu kepada hasil bahsul masail maudu'iyah di PWNU Jawa Timur pada tahun 2016 yang memberikan definisi takrif kurang lebih Islam Nusantara itu adalah Islam yang sudah membudaya di Nusantara, yang didakwahkan, diterapkan oleh para ulama-ulama di Nusantara ini mulai zaman Wali Songo sampai terus turun-temurun dan sampai sekarang untuk menangkal faham-faham radikalisme, apakah itu Salafi, Wahabi, Syiah, liberalisme, dan seluruh faham-faham yang menyimpang dari aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu mudah-mudahan di zaman ini kita selamat, hati-hati, jangan sampai ikut-ikutan yang aneh-aneh. Sudah lurus saja istiqomah di Majelis Az-Zahir, lurus istiqomah ikut Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, insya Allah kita selamat. Man kana jimaluh ma'uh la yakun ma'al ghair murjil. Orang yang sudah ontanya berada di depannya, dia sudah punya onta sendiri, tidak usah ikut-ikutan orang lain. Ikut orang lain, sudah nggak naik onta, jalan kaki, lewat jalan tikus lagi. Banyak begalnya, begal nopo niku iman, begal akhlak, begal akidah dan seterusnya. Kita sudah punya onta, punya kendaraan. Artinya sudah ada Az-Zahir, ada guru kita Al-Habib Lutfi, ada para ulama-ulama, masyayikh, guru-guru kita. Ikuti mereka, sudah jelas. Tidak perlu lagi tolah-toleh, tertarik dengan hal-hal yang lain yang justru akan bisa menyesatkan kita. Mudah-mudahan guru-guru kita, khususnya Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, di sini juga ada orang tua kita Al-Habib Abdurrahman bin Syihab, Al-Habib Ali Zainal Abidin, dan seluruh para habaib, para kiai, para masyayikh yang lain. Allah Ta'ala berikan panjang umur fi tamamis sihhati wal afiyah, dalam keadaan kesehatan yang sempurna, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita semua yang hadir di majelis ini hajat kita duniawiyah maupun ukhrawiyah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga sing duwe utang ndang iso nyicil utange, iso nyaur utange. Sing ngutangi muga-muga gak gelem dibayar. Amin. Muga-muga sedaya sing rawuh pinaringan panjang umur, sehat wa afiat. Kita doakan mudah-mudahan jamaah haji kita yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah dan ziarah kepada Rasulullah SAW, mudah-mudahan diberikan selamat, lancar ibadahnya, sampai pulang mudah-mudahan mendapat predikat hajjun mabrur wa sa'yun mashkur wa dzambun maghfur wa tijaratun lan tabur. Kita yang belum haji mudah-mudahan ditakdirkan bisa haji. Yang sudah haji bisa haji lagi. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat sekalian, waktu yang sudah cukup malam dan nanti kita masih akan mendengar taujihat dari guru kita Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Maka sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. In uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq wal afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.